Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi dengan Bu Fat. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke anakku, kita akan belajar tentang materi IPA. Nah, pesan Ibu, tetap kalian belajar dari rumah, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, jaga iman, jaga ilmu, dan jaga imun. Iya anakku, marilah kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai, terima kasih. Baik anak-anakku, kita mulai dengan pembahasan kita tentang materi sistem pernapasan pada manusia. Kita sadari nggak kalau kita tuh bernapas rata-rata 12-18 kali dalam setiap menitnya. Jadi kalau sehari bernapas itu sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya anakku ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, ternyata prosesnya tidak semudah itu. Nah, ada banyak alat-alat yang berperan dalam proses pernapasan. Apa aja ya? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita ke peta kompetensi yang harus kita capai. Yang pertama, menganalisis udara dapat keluar masuk tubuh manusia. Mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pernapasan. Kemudian, menjelaskan fase inspirasi maupun ekspirasi pada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nanti kalian ada banyak hal yang berkaitan ini, aktivitasnya di rumah dan juga gangguan pada sistem pernapasan dan bagaimana menjaga kesehatan pada sistem pernapasan. Kita mulai dari paru-paru kita. Letak paru-paru di dalam rongga dada. Nah, bagian-bagiannya yang paling atas laring, kemudian trakea, selanjutnya bronkus, ini cabang, terusnya bronkeolus, cabang dari bronkus, dan yang bulatan-bulatan kecil namanya alveolus. Nah, pernapasan atau respirasi itu bagaimana? Yaitu bernapas, proses keluar masuknya oksigen dari luar tubuh ke dalam tubuh menggunakan organ-organ pernapasan. Nah, alat-alat pada sistem pernapasan selain yang utama hidung, faring, laring, nanti sampai ke paru-paru itu ada seperti berikut. Yang pertama hidung, di mana di dalam hidung ada indera penciuman atau pembau. Kemudian berhubungan langsung dengan mulut. Nah, di sana ada rongga, ruangan, menghangatkan, melembabkan apabila udara sangat panas, dan juga rambut-rambut halus atau sebagai penyaring, jadi bulu-bulu. Selain itu ada selaput lendir. Selanjutnya faring. Nah, ini letaknya di belakang. Ini membuka menutup nanti faring ini saat kita bernapas, saluran makanan tertutup. Saat kita makan, saluran napas tertutup. Selain faring ada laring, di mana laring ini terletak di bawah faring merupakan pangkal tenggorok. Nah, laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki atau di sini terdapat pita suara. Oke, selanjutnya bagiannya adalah trakea. Trakea terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama adalah lapisan yang luar, terdiri dari jaringan ikat, kemudian lapisan tengah, ada otot polos dan cincin yang melingkar-lingkar seperti cincin ini. Dan yang ketiga adalah lapisan di dalam, jaringan epitel, di mana di situ ada lendir dan bersilia atau berbulu halus untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke paru-paru bersamaan udara pernapasan. Biasanya kalau ada udara tidak bersih atau kotor, benda asing yang masuk, maka ada tanda kita tersedak seperti itu. Bagian berikutnya adalah bronkus, di mana merupakan cabang dari batang tenggorok. Ini batangnya, ini cabang. Setelah itu cabang berikutnya adalah bronkeolus. Nah, ini bronkeolus sudah tidak ada cincinnya lagi. Nah, disinilah nanti akan terjadi pada bronkeolus ini ada alveolus, alveoli. Inilah tempat pertukaran
O2 dan karbon dioksida atau oksigen dan karbon dioksida. Sekarang paru-paru anakku. Paru-paru dan alveolus. Paru-paru kita sebelah kanan tuh ada 3 gelambir, 3 potongan nih, ada pembatas. Yang kanan 2. Nah, berikutnya pada paru-paru kita disebut juga pulmo. Paru-paru ini di bagian luarnya dibungkus dengan selaput yang sangat tipis disebut dengan pleura. Oke, alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian inilah terjadi pertukaran oksigen. Nah, sekarang mekanisme pernapasan manusia yaitu ada inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan berdasarkan cara melakukannya dan organ yang berperan itu juga dikelompokkan 2, pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, ini ada frekuensi pernapasan, itu ditentukan beberapa faktor, diantaranya umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisinya saat duduk atau berdiri atau saat tidur. Mekanisme pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada, anak-anakku bisa perhatikan. Saat udara masuk, nah ini tulang rusuknya terangkat. Sehingga kontraksi otot-otot antar tulang rusuk, rongga dada membesar. Sedangkan saat udara keluar, tulang rusuknya turun. Nah ini, sehingga berelaksasi volume rongga dada akan menjadi kecil atau mengecil. Oke, di sini turun, datar, sini melengkung. Kemudian pernapasan perut. Nah ini pernapasan perut saat udara masuk. Nah ini rongga dadanya itu jadi membesar. Nah, diafragmanya mendatar. Saat udara keluar, rongga dadanya mengecil, tetapi di diafragmanya melengkung, lebih melengkung ya anakku ya. Oke, masuk ke dalam, sini keluar. Baiklah, nih gambaran untuk pernapasan perut. Iya nih, diafragmanya. Oke, terusnya volume udara pernapasan itu ada volume tidal, ada volume cadangan inspirasi, ada volume cadangan ekspirasi, dan volume sisa. Yang di 3 ini dinamakan kapasitas vital, jumlahnya 3.500 cc atau 3,5 liter, sedangkan keseluruhannya 4,5 liter atau 4.500 cc. Nanti masih ditambah lagi dengan udara yang tertinggal di dalam paru-paru atau udara residu itu 1.000. Sehingga volume tidal, volume cadangan komplementer, volume cadangan suplementer, dan udara residu. Jumlah keseluruhan pada orang dewasa itu sekitar 5-6 liter. Anakku, di sini ada kelainan pada sistem pernapasan. Yang pertama adalah pneumonia, asfiksi, emfisema, kanker paru-paru, TBC atau tuberkulosis, asma, bronkitis, dan laringitis, serta yang sekarang lagi heboh adalah virus. Nah anakku, beberapa hal penyakit ini bisa disebabkan adanya dari merokok, karena di dalam rokok ini kandungannya luar biasa, sangat berbahaya. Baiklah anakku, kita buat rangkuman sekilas volume dan kapasitas paru-paru. Jadi setiap orang berbeda-beda, tergantung ukuran paru-paru. Kemudian nanti ada disingkat volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume residu. Jadi pahami ya anakku ya. Nah, nanti dibaca kembali, di setel lagi YouTube-nya. Kemudian jumlahnya. Dan ini juga pernapasan dada. Seperti namanya, pernapasan dada merupakan pernapasan yang dibantu oleh otot antar tulang rusuk. Nah, ini adalah jenis pernapasan yang biasa kita lakukan saat kita duduk-duduk standby aja. Nah, otomatis melakukan pernapasan. Oke, selanjutnya kalau masih bingung, coba lakukan aktivitas ini sambil menempelkan tangan di dada, rasakan pertambahan volume rongga dada saat kalian menarik napas dan relaksasi otot antar tulang rusuk. Iya, kalau sudah mengerti? Iya, supaya lebih paham lakukan, jangan dihafalin saja. Kalau sudah paham pasti biar diputer-puter balik. Oke, enjoy aja.
Nah, sekarang pernapasan perut, lain halnya pernapasan dada. Pernapasan perut dibantu oleh otot-otot diafragma. Letaknya tuh ada di bawah perut gitu loh. Nah, makanya namanya pernapasan perut. Oke, sekarang coba lakukan. Iya, volume rongga dada pun membesar. Sekarang hembuskan napas. Iya. Oh, mulai lagi. Dorong perut kalian ke dalam perlahan-lahan sambil menarik napas. Jangan gunakan pernapasan dada. Di saat itu, otot diafragma berkontraksi, sehingga membuat diafragma dalam keadaan datar. Volume rongga dada pun membesar. Sekarang hembuskan napas. Kalian akan merasakan otot diafragma relaksasi, yang membuatnya melengkung ke rongga dada. Volume rongga dada kita pun mengecil. Gimana? Sudah paham belum? Untuk lebih paham, lakukan kegiatan secara mandiri sesuai LKPD yang ada di Google Classroom. Oke, selamat beraktivitas. Demikian anak-anakku, apa yang sudah Ibu sampaikan, semoga kalian paham. Nah, bagi anak-anakku yang masih kurang memahami, silahkan dibuka kembali di YouTube, berulang-ulang YouTube SMP Patra Dharma 2. Bagi anak-anak Ibu juga yang hari ini nggak bisa hadir, ikut pembelajaran, juga bisa buka ya YouTube-nya. Nah, anak-anakku, jangan lupa di sana ada subscribe. Di sana tuliskan komentar karena kalian akan dianggap tidak hadir kalau tidak berkomentar. Nah, demikian Ibu sudah persiapkan tugas kalian di Google Classroom. Diperhatikan waktunya, begitu selesai mengerjakan, segera kirim. Ingat, tulis nama kelas kalian agar mudah dalam penilaian. Terima kasih anak-anakku, semoga belajar hari ini menyenangkan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.